Wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fa'ana bi wa bi ulumihi fit dharaini amin. Inkisamu tarafai tashbihi bi tibar ifradi wa tarkibi. Kita akan membahas tentang terbaginya dua sisi atau dua komponen dari tasbih, musyabah dan musyabih. Musyabah dan musyabah bihnya mengacu nilai mufrad ataupun murokabnya. Atas dasar nilai ini maka akan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tasbih mufrad bimufrad. Jadi menyamakan sesuatu yang mufrad dengan sesuatu yang mufrad. Yang kedua, mufrad bimurokab. Yang ketiga, murokab bimurokab. Yang keempat, murokab bimufrad. Yang pertama, tasbih mufrad bimufrad. Contohnya at-ta'allumi fil shighar karena kasyifil hajar. Belajar di masa kecil laksana mengukir di batu. Nah, di sini musyabahnya ta'allum fil shighar. Untuk jamaknya, untuk apa namanya? Untuk musyabah bihnya ini adalah anakash fil hajar. Kedua-duanya bentuknya mufrad. Maksudnya mufrad di sini dia itu tidak terkonsepkan dari beberapa poin gitu ya. Ya hanya apa namanya? Hanya satu poin dan satu poin saja gitu. Berikutnya tasbih mufrad di murakkab ka anal faqiha sum'atun fi a'laha misbah ya. Sum'atun fi a'laha misbah. Di sini bisa kita lihat fakihnya. Fakih ini kan sesuatu yang tunggal ya. Dia di sini tidak dikonsepkan dengan apapun. Nah, tapi sauma'ah itu semacam tempat untuk uzlah, tempat untuk berkonsentrasi belajar gitu ya. Nah, di sini untuk musyabah bihnya itu adalah sesuatu yang kompleks karena disebutkan fakih itu orang yang berilmu itu orang yang mengerti ilmu fikih itu laksana tempat belajar yang di atasnya terdapat lampu. Jadi diserupakan dengan sesuatu yang kompleks di sana. Nah, ini termasuk konsep tasbih mufrad bimurokab. Contoh lagi ke anal fatata wardatun tusakitu alaihan nada. Wanita itu laksana mawar yang menetes darinya embun. Asyraqat 'alaiha syamsud duha dan yang terpapar cahaya di waktu duha, cahaya matahari di waktu duha. Ini gombal tingkat dewa ini ya. Seolah-olah pemudi itu adalah mawar yang menetes darinya, yang menetes padanya butiran embun, yang menetes padanya butiran embun. Jadi yang diserupakan itu sesuatu yang terkonsepkan begitu. Kemudian al ilmu kal misbahi fi durubin mudlimah. Ilmu itu laksana cahaya ya dalam ruangan yang gelap. Nah, tasbih murokab ini jadi keduanya baik musyabah ataupun musyabah bihnya ini adalah hal yang kompleks. Ini adalah hal yang kompleks. Jadi sama-sama hal yang rumit, bukan hal yang simpel. Contohnya ka'anna suhailan wan nujuma wara'ahu sufufu sholatin qoma fiha imamuha. Ya, seolah-olah Suhail dan bintang-bintang yang berada di belakangnya laksana barisan-barisan sholat yang imamnya berdiri di sana. Jadi yang disamakan itu adalah Suhail dan para bintang yang ada di belakangnya diserupakan sebagaimana barisan sholat yang di sana ada imamnya. Jadi Suhail itu jadi imam dari para bintang. Ya. Atau di sini contohnya wakaan ajraman nujumi lawami'ah turarun nasarna ala bisatin azraq. Ya.
seolah-olah pebintangan yang bersinar. Itu laksana permata atau laksana mutiara yang tersebar pada karpet yang berwarna biru. Yang diserupakan nujumul lami'ah, bintang yang berkilauan, yang berada di tengah-tengah langit. Yang diserupai adalah mutiara yang tersebar pada karpet yang berwarna biru. Yang keempat, tasbihu murakab bimufrad, ya. Jadi menyamakan konsep yang murakab dengan mufrad. Nah, di sini jadi sebuah konsep yang disamakan hanya dengan satu hal saja. La tu'jibu min kholihi fi khodihi kulla syakiki bi nuqtatin saudai. Nah, jadi di sini musyabahnya adalah kholihi fi khodihi. Nah, jadi apa namanya? Yang diserupakan ya atau musyabahnya di sana itu adalah sesuatu yang apa namanya murokab gitu ya. Jadi adanya sebuah tahi lalat. Khol di sini artinya adalah tahi lalat. Jangan heran dengan tahi lalat yang berada di pipinya. Ya, yang di sana laksana saudara kandung dengan titik yang berwarna hitam. Saudara kandung ya, disamakan dengan saudara kandung. Ini termasuk konsep musyabah yang murakab dengan musyabah bih yang mufrad. Macam itu. Disebutkan wabik tiba di torofaihi yang kosim arbaatan tarkibat ifrad dan ulim. Saya lanjutkan, kita akan bahas juga ingkisamu tasbih bi'tibari ada di torofaihi. Jadi terklasifikasikannya konsep tasbih dengan melihat ta'adud atau bilangan dari torofnya. Tadi kan mengacu mufrad murokab. Dan sekarang kita lihat torofnya ini ada berapa gitu. Nanti ada tasbih malfuf, tasbih mafruk, tasbih tasfiyah, dan tasbih jamak. Pertama adalah tasbih malfuf. Nah, mahwa tasbih malfuf, tasbih masyhur adalah menyebutkan musyabahnya lebih dahulu semuanya, baru menyebutkan musyabahnya. Contohnya lailun wa badrun wa husnun, sya'run wa wajhun, wa qadun. Nah, malam, bintang, dan ranting, ya. Malam, bintang, dan ranting itu adalah kumpulan musyabahnya, ya. Laksana bintang, laksana rambut, ya, rambut, wajah, dan juga perawakannya. Perawakannya kayak ranting, berarti kurus. Ya. Ada huwa tasbih malfuf, ya. Jadi malfuf itu berurutan atau berlapis, menyebutkan musyabahnya dulu, baru menyebutkan musyabah bihnya. Yang kedua ada tasbih mafruk. Jadi masing-masing musyabahnya dipasangkan dengan musyabah bihnya secara berurutan. Contohnya an-nasru miskun wal wujuhu duna dananir wal wujuhu dananiru wa atraful kafi anmun. Ya. Jadi aroma yang semerbak laksana misik, wajah yang laksana dinar dan jari jemari laksana pohon yang berbuah merah. Mafruk masing-masing dari musyabah dipasangkan dengan musyabah bihnya. Yang ketiga tasbih tasbiyah. Kalau musyabahnya muta'adid tapi musyabahnya cuma satu. Sadaqul habibi wa halikillahuma kallayali. Nah, di sini ya cuma satu layali aja yang jadi musyabah bihnya. Hanya satu hal saja. Jadi pelipis. Ya, sodhun itu artinya pelipis. Pelipis dari kekasih dan kondisiku keduanya layaknya malam. Tasbih tasbiyah kalau musyabah bihnya cuma satu. Tasbih jamak kalau musyabahnya satu, tapi musyabah bihnya banyak, kebalikan dari tasbih tasbiyah.
Musyabahnya satu, musyabah binya jamak. Contohnya sebagaimana lafadz ka'annama yabsamu an lu'lu'in munaddadun au bardun au aqoha au aqohu au aqohin au aqohin au aqohin munaddadun au bardun au aqohun. Jadi di sini yang menjadi ya, yang menjadi musyabah bihnya itu ada banyak ya. Yakni munadot itu permata yang tersusun. Kemudian ada baret ya. Baret di sini adalah semacam di sini disebutkan habul ghamam ya. Habul ghamam itu ya berarti biji-bijian titik-titik awan gitu ya, titik-titik awan. Jadi kayak awan yang mau jatuh begitu. Kemudian ada akoh ya, akoh di sini dia adalah nama bunga yang aromanya semerbak, warnanya daunnya warnanya putih, mungkin mirip dengan melati. Putus ya tadi ya. Ya semacam melati lah ya, bisa kita sebut begitu. Tanaman beraromanya wangi, kemudian ada warna putihnya. Ya, ada warna putihnya. Nah, itu yang diserupakan itu ada banyak di sana ya. Yang diserupakan ada banyak. Kemudian yang diserupai, maaf. Yang diserupai itu ada banyak, yang diserupai musyabah bihnya itu ada banyak. Sedangkan yang diserupakan ini adalah wajah ya, wajah dari seorang wanita yang ia cintai gitu. Ka'annama yabsamu an lu'lu'in munaddadatin. Jadi seolah-olah dia tersenyum ya. Tersenyum laksana untayan mutiara, berarti kan giginya itu ya. Laksana untayan mutiara atau laksana titik-titik awan ya, atau laksana melati atau tanaman yang wangi. Jadi giginya warnanya putih beraroma melati, aroma bunga. Jadi ada 4 macam untuk tasbih bi'tibari ta'adud dari torofnya ya. Ada tasbih malfuf. Malfuf itu yang disebutkan musyabahnya dulu semua, baru musyabah bihnya. Ada tasbih mafrud yang selang-seling, musyabah bih, musyabah bih. Ada yang taswiyah. Jadi nanti musyabah bihnya cuma satu, tapi musyabahnya banyak. Ada yang jamak, nanti musyabahnya satu, tapi musyabah bihnya banyak. Disebutkan dalam baitnya, babik tibari adadin malfufi mafrukin otaswiyatin. Babik tibari adadin mafufun au mafrukun otaswiyatun jamun ro'au. Sekarang kita akan bahas tasbih bi'tibari wajhihi. Jadi dengan mengacu wajhu syabahnya. Di sini ada 6. Ada tasbih tamsil, tasbih ghairu tamsil,
Ada tasbih mujmal, mufassal, qorib, dan gharib. Rinciannya tasbih tamsil adalah maka nawaju syabah fi suratan wa akhudatan min muta'addid. Tasbih tamsil itu kalau konsep waju syabahnya adalah konsep. Waju syabahnya itu konsep yang diambilkan dari beberapa hal sekaligus. Umpama al-ma'u yafsilu bainal zahri fi syataini fasla. Nah, jadi di sini diserupakannya itu dengan hal yang kompleks ya dalam contoh ini. Yakni apa? Kabisatin wasiyin jarodat aidil kuyuni alaihi nasla. Jadi wajah syabahnya di sini mana? Yakni bayadun mustatilun. Jadi adanya warna putih yang membentang haulahu tirarun fi alwanun mukhtalifatun. Yang di sini terdapat warna hijau yang bermacam-macam warnanya. Ya. Jadi lautan yang membentang di sana itu. Nah, di sana kan kalau kita lihat dari atas ya umpama itu kan garis pantainya itu kan warnanya putih. Nah, kemudian kan kalau pantai itu kan kadang kalau ada ganggangnya atau apanya kan warnanya kan ada pantai yang warnanya hijau, nah semacam itu. Jadi diserupakan dengan yang semacam itu. Fakot syabah asyairu jadwal ma'i wa wa yajri baina rawdataini muhdharataini intadarat fihi ma azhar. Jadi di sini sang penyair menyamakan tentang keteraliran air di antara dua taman yang di sana tersebar beberapa bunga. Disamakan dengan apa? Syabahu bisaifin jadidin dengan sebuah pedang baru. Ya. Ya syu'u barikon yang di sana dia memancarkan atau yang di sana dia itu muncul warna mengkilat ya mengkilap dari pedang tersebut. Yang di sana oleh sang pengrajinnya diletakkan pada bidang datar ya, diletakkan pada bidang datar. Ya, jadi apa namanya airnya itu disamakan seolah-olah semacam pedang ya. Samakan dengan pedang yang di sana memunculkan cahaya ya yang terdapat pada bidang pada karpet gitu ya, pada karpet yang dibordir, karpet yang disulam, karpet yang ada sulamannya. Nah, karpet yang ada sulamannya. Jadikan kabisatin wasiin. Wasiin itu artinya disulam. Bisat itu kan artinya karpet, ya, karpet yang disulam. Jadi yang disamakan di situ adalah hal yang kompleks gitu ya, wajah syabahnya begitu. Contohnya lagi yahuzul jaizu haulaka janibaihi. Pasukan itu mengangguk-anggukkan atau bergetar di sekelilingmu. Kama nafadat jana kama nafadat jana hayha al-qabu. Nah, jadi di sini pasukan yang berada di kanan kiri yang mereka itu bergejolak gitu ya gelombang barisan pasukannya itu mirip dengan kepakan sayap dari burung Raja Wali ya, dari burung Raja Wali al-Uqob. Ya, jadi wajah syabahnya di mana? Ya wajah syabahnya kan berarti hal yang kompleks ya, yakni harokah wa tirob. Adanya pergerakan dan pergejolakan di sana. Semacam itu. Dari sisi kanan dan sisi kiri. Nah, jadi wajah syabahnya adalah surah gambaran dari sisi kanan kiri yang bergerak dan bergelombang laksana ya babi tiba lil wajhi tamsilun idza min muta'adidin tarahu khidha. Ini tasbih tamsil. Berikutnya ada tasbih yang ghairu tamsil. Ya,
Sebentar, saya permisi sebentar, mau ke belakang, agak kebelet ini. Berikutnya adalah tasbih ghairu tamsil. Tasbih ghairu tamsil ini adalah kalau wajhu syabahnya itu mufrad. Contohnya, al-kitabu kasodiki mu'anasatan. Kitab itu laksana kawan dalam keakrabannya. Ini yang akrab dengan kitab tapi ya. Kan Ustaz. Iya, agak sarkas ini. Khalid itu laksana singa dalam keberaniannya. Su'ad kamaryam ya al-adhra hayaan. Su'ad itu laksana Maryam dalam sisi malunya. Ya. Jadi kalau ketemu laki-laki dikit menghindar gitu ya. Tidak malah joget TikTok. Su'ad ini laksana Maryam yang masih gadis dalam malunya. Kalau sekarang kan banyak yang nggak punya malu ya. Udah nggak punya malu, malu-maluin. Nah, jadi ghairu mufrad ini konsep tasbihnya ya hanya satu saja. Tasbihnya hanya satu saja, mufrad begitu. Namanya tasbih ghairu tamsil. Berikutnya ada tasbih mujmal. Tasbih mujmal ini yang wajhu syabahnya itu dibuang. Khalid ke Hatim. Khalid itu sebagaimana Hatim. Yang Hatim sudah terkenal orang dermawan. Nah, sebenarnya Khalid ke Hatimin fil karomi. Khalid itu sebagai nama Hatim dalam kedermawanannya. Dinamakan tasbih mujmal global karena wajhu syabahnya dibuang. Ya, namanya tasbih mujmal. Tasbih mujmal ini nanti mencakup dua konsep di sana ya. Ada tasbih mujmal khofi. Ya, jadi konsep wajhu syabahnya ini la yafhamu ila mangkana lahu dhihnun anto yartafi'u bi antum qatil amah. Jadi si tidak akan mengetahui maksud dari si mutakalim ini kecuali seseorang yang memiliki sense atau daya tangkap yang melebihi orang pada umumnya. Jadi orang luar biasa, ya. Orang luar biasa yang bisa menangkap maksud dari tasbih ini. Ini namanya tasbih mujmal khofi. Tapi kok tasbih mujmal zahir, ini semua orang bisa nangkap gitu ya. Jadi ya kayak contoh tadi Kurang, umpama katakan gimana? ininya tagnya kurang di zoom lagi, kurang gede. Oh, kurang gede. Antum zoom sendiri bisa sih? Bisa. Oh, coba. Oh Bisa iya nggak? benar. Bisa. Iya. Antum zoom sendiri bisa. Nah, kalau mau saya gedekan kayak gini, ya bisa. Ya. Contohnya untuk tasbih mujmal zahir ya sebagaimana saya bilang. Mas Fuad ini kayak singa, ya, semua sudah paham arahnya kemana. Orangnya berani, umpama. Ya masa arahnya, mulutnya bau bau nggak pernah sikatan. Yang mau nyikatin singa ya siapa, habis nyikatin kepalanya hilang. Jadi arahnya tuh sudah tahu kemana. Gitu ya. Nah, itu tasbih yang mujmal yang zahir. Nah, yang keempat adalah tasbih mufassal. Di sini menyebutkan wajhu syabahnya. Contohnya anta kalbahri fis samahah. Kau laksana lautan dalam pemaafnya. Wasyamsi uluwan laksana matahari tingginya. Wal badri isyraqon laksana rembulan cahayanya. Jadi di sini ya bisa dilihat wajhu syabahnya disebutin semua. Ya, pemaafnya, kemudian ketinggian derajatnya, kemudian cahayanya, kan begitu. Laut itu kan pemaaf. Kalau nggak percaya, antum lemparin apa aja nggak pernah bales. Dikasih nasi satu kotak, ya nggak terima kasih, tapi dilemparin batu juga nggak bales.
Saya nggak nyindir yang anu ya, yang apa namanya store nasi ke laut itu ya. Itu kan bukan ke laut ngasih makan ke ikan. Cuman bentuknya ya agak unik. Apa ritual apa namanya? Saya kurang lupa saya. Kayak gitu. Ya di beberapa daerah semacam itu ya masih kental. Ya kita bukan berarti ya membenarkan, tapi ya harus pelan-pelan dalam memberitahu. Dalam artian ya kalau memang diniatkan sedekah untuk ikan-ikan ya nggak apa-apa, slow aja gitu. Tinggal niatnya saja kan yang ditata. Kadang kan budaya-budaya lokal itu kan ada yang dipegang teguh oleh penduduk sekitar. Kayak di tempat saya ini kalau orang apa ya, orang Blitar kalau nggak salah nikah dengan orang Kediri itu nggak boleh. Harus menumbalkan ayam, harus menyembelih ayam di Gunung Kelut, dimasukkan ke kawahnya gitu ya, dimasukkan ke kawahnya. Ya kalau niatnya ngasih makan ikan yang di kawah nggak apa-apa. Pertanyaannya ikan yang di danau itu dari mana ya? Kan nggak terakses dari mana, kok bisa tiba-tiba bisa ada ikannya. Yang naruh itu siapa? Jiniprit paling satu. Bisa. Ya kalau tuyul soalnya duit yang dibawa ya. Jiniprit paling sit yang bawa. Ya jadi dulu itu ada salah seorang ya kiai lokal lah di daerah Jawa. Beliau tuh punya keyakinan pokoknya di mana ada air di situ pasti ada kehidupan. Ya persis sebagaimana Al-Qur'an sebutkan. Sampai dalam satu kasus itu saya percaya kok di air kelapa itu ada hewannya. Ya mungkin karena beliau orang dekat dengan Allah ya. Ketika kelapanya dibuka dalamnya ada ikannya. Ya logika nggak sampai. Karena Ya yang kalau nyampe ikan. iya. Ya kalau jais akli ya jais akli, cuman kan muhal adatan. Kalaupun toh ada kehidupan paling kuman gitu kan. Bukan bentuk ikan. Nah, tasbih mufassal ini jadi menyebutkan wajah syabahnya. Nah, Fuad ini laksana Jakatarub dalam keberaniannya. Jakatarub itu kan nyuri selendang ya. Supaya dapat bidadari. Jadi kapan lamarannya? Waduh, ini sifatnya privasi. Nanti kalau Jabri aja. Ya maksudnya kan yang dengar ntar bisa mengamini supaya lancar gitu. Rencana Iya. Ya masa ada yang mau nikung Anda sih? kayaknya nggak mungkin. Nah, iya, yang ditikung itu siapa? Calon Anda apa Andanya? Ya. Jadi tasbih, ada tasbih mujmal ketika membuang wajah syabahnya. Yang di sana ada tasbih mujmal khafi dan tasbih mujmal zahir. Kemudian ada tasbih mufassal. Tapi tiba waji dan mujmalu khafiin au jaliin au mufassalu. Nah, semacam itu. Yang kelima adalah tasbih qorib. Tasbih qorib ini kalau wajah syabahnya itu zahir, tidak perlu berangan-angan. Contohnya al-mu'alimah kal umi. Bu guru itu laksana ibuku. Modus ini kayaknya. Ini kayaknya modus ini. Modus bapaknya ini ya, biar bisa ngincer bu gurunya. Bu gurumu tuh lo mirip ibu. Kamu nggak mau punya ibu kayak gitu. Ya biar sasut gitu. Ya. Tasbihnya tasbih qorib, wajah syabahnya zahir, padih ya di sini al-ataf wal hanan. Dalam sisi kasih sayang dan kelembutan ya. Dalam sisi kasih sayang dan kelembutan. Berikutnya yang kedua tasbih gharib. Tasbih gharib ini wajah syabahnya khofi, ghairul zahir. Wasyamsu kal mir'ati fi kafil asyal. Matahari itu laksana cermin. Cermin. Ya, padahal kan kalau cermin itu sifatnya memantulkan cahaya. Ya. Matahari itu laksana cermin berada di tangannya orang yang lumpuh. Ini tasbih gharib. Kenapa?
Ya, sababu ghorabati wa kasratu tafsil. Karena di sini kita perlu merinci banyak hal. Ya. Dikatakan matahari itu laksana cermin di tangannya orang lumpuh. Oh, berarti kan di sini kita harus lihat sisi-sisi keserupaan yang rumit ya. Di antaranya di sini disebutkan wajah syabahnya bentuk yang muncul dari bundar ya, dari benda bundar yang memancarkan cahaya sehingga intensitas cahaya itu seolah-olah dia akan yang basit akan tersebar ya dan kemudian akan memenuhi seluruh lingkaran dunia dan kemudian kembali untuk tergenggam kembali. Jadi kan kalau orang lumpuh itu kan agak kesulitan menggerakkan tangan ya. Kemudian umpama cerminnya itu bisa bisa ia buka telapak tangannya sehingga cahaya dalam cermin itu bisa kemana-mana. Namun nanti dia juga akan genggamkan tangannya supaya dengan praktik nanti cahaya dari cermin itu akan hilang ya sama kayak matahari. Matahari mulai muncul cahaya kemana-mana. Kemudian nanti saat menjelang maghrib itu gelap. Wajah syabahnya ribet. Ribet. Ribet kayak ngurus surat di KUA. Ya enggak sih macam-macam ya. Nah, itu contoh dari tasbih hurib. Contohnya lagi ayak tuluni wal musyrifi mudaji'i masnunatu rizkin ka'an ya bi ahwalin. Jadi di sini menyerupakan apa sesuatu ya dengan gigi-gigi dari genderuwo. Ahwal itu nama apa istilahnya? Ya nama makhluk mitologi di Arab. Jadi mereka hidup di padang pasir katanya makan orang. Kalau antum tahu anim Tokyo Ghoul itu terinspirasi dari kata ghoul yang Arab itu. Jadi, pemakan orang katanya sih begitu. Ya kalau dikata ya mirip-mirip genderuwo lah. Cuma genderuwo nggak makan orang. Di sini kenapa dianggap ghorobah ya? Dianggap ghorobah aikillah ya. Hudurul musyabah fi dzihn dikaunihi wahmian. Jadi ayak tuluni wal musyrifi mudoji. Apakah dia akan membunuhku sedangkan orang yang merawatku ya. Dan orang yang merawatku, orang yang menemaniku tidur ya. Dan gigi-gigi daripada rezeki itu laksana gigi daripada laksana taring. Gigi dari rezeki itu laksana taring daripada genderuwo. Nah, yang saya pahami di sini kan dia seolah-olah menisbahkan rezeki itu dia memiliki gigi-gigi yang mirip dengan giginya genderuwo. Ini penyerupaan yang atau andai kan masnunah ini diartikan keberlakuan berlakunya rezeki laksana taring dari genderuwo. Jadi datangnya rezeki itu kayak taring dari genderuwo. Iya, jalan munculnya rezeki itu kayak taring dari genderuwo. Ini kok agak horor gini kontennya ini ya. Berikutnya ka'anna muhamiro syakiki idza tasawwaba aw tasa'ada a'lamu yakutin nusyirna ala rimahin min zabarjat. Tasbih gharib, sabab gharibnya adalah karena langka adanya musyabah bih di zihan ya dikauni khorealian. Jadi yang disamakan di sini ya. Di sini kan musyabahnya a'lam yakut ya. Laksana permata yang tersebar di atas tombak. Laksana permata yang di atas tombak. Ini sesuatu yang jarang terjadi, ada ya permata di atas tombak. Kalau toh ada ada permata itu kan di gagangnya bukan di ujung tombaknya. Alam yakut bendera yakut. Ya, bendera yakut yang tersebar atas tombak yang terbuat dari zabarjat. Sama zabarjat yakut ini kurang lebih
permata. Nama-nama permata dalam bahasa Arab itu ada zabarjat, ada yakut, ada apa satu lagi itu. Banyak variannya. Ya. Zabarjat itu ya zamrud lah ya, zamrud. Kan ada ruby. Ruby itu apa istilahnya? Saya lupa. Istilah Arabnya itu apa saya lupa. Nah, di sini Muhamirosh Syakiki, Muhamirosh Syakiki. Jadi saudara yang memerah, ya. Saudara yang memerah. Memerah ini ya mungkin bisa wajahnya atau fisiknya. Ketika ia merasa benar atau ketika ia merasa tinggi. Itu laksana bendera-bendera permata yang disebarkan atas tombak-tombak yang berasal dari Zamrud. Kenapa gorib? Ya karena orang itu jarang ngayal sejauh itu. Ya, jarang orang ngayal sejauh itu. Tombak dari ini, tombak dari itu. Halu, ya halu. Nah, jadi disebutkan dalam baitnya wa min hubi tibari aidon qoribu wa wa jalil waji aksuhul qorib. Wa min hubi tibarihi aidon qorib wa wa jalil waji aksuhul qorib. Jadi yang iktibarnya itu mudah, jalil wajih namanya qorib. Kalau umpama khafiyul wajah namanya qorib. Nah, berikutnya nanti ya tasbih qorib dan tasbih qorib ini kan ada dua begitu ya. Nah, ada tasbih qorib dan tasbih qorib. Sedangkan untuk tasbih qorib ini ada dua sebab ya. Kenapa kok tasbih itu bisa qorib? Itu ada dua sebab. Yang pertama likasroti tafsil, karena banyaknya rincian. Jadi kalau dirinci itu kadang orang nggak mikir sejauh itu. Kayak contohnya tadi kan yang banyak rinciannya. Tadi kan ada tasbih qorib yang banyak rinciannya itu ya. Contohnya sebagaimana di sini contohnya tadi sebagaimana matahari yang disamakan dengan cermin yang berada pada tangan orang yang lumpuh. Ya. Kemudian atau karena nudroh jarang terjadi, maksudnya orang tuh jarang berpikir ke sana. Likasrati tafsil, banyaknya rincian atau likilati hudul musyabah bi fidinil insan. Karena manusia itu jarang berpikir ke sana. Likasrati tafsili auli nudrati fi dhihni katarkibi fi kana fi dhihni katarkibi fi kanuh bati. Jadi karena banyaknya rincian atau langkanya atau jarangnya orang yang berpikir ke arah sana. Kasrati tafsir likilatil hudul musyabah fi dhihil insan. Nah, katarkib fi kanuh yati. Kanuh bati, ingat saya dulu kanuh bati. Yakni kal murokab akli, ya, karena kalau murokab benar kanuh yati dari kata nuha itu ya, nuhyati. Nuhyati, kanuhyati. Sebagaimana konsep murokab akli, jadi kasus yang majas akli yang dulu, ya, itu kan apa namanya, sesuatu yang perannya di sana peran akal sekali ya, bukan dengan pendekatan lughah, tapi memang dengan rasio akal gitu, sebagaimana murokab akli. Nah, itu varian-varian tasbih mengacu wajhu syabahnya. Sekarang kita akan bahas bi'tibaril adah, melihat piranti tasbihnya. Ada yang mu'akad, ada yang mursal. Mu'akad itu kalau ada tu tasbihnya tidak disebutkan. Jadi dengan tidak disebutkan ada tu tasbihnya, itu nilai tasbihnya lebih kuat. Ya. Kemudian ada tasbih mursal yang di sana menyebutkan ada tu tasbih. Maksudnya mursal ini ya bebas, dalam artian tidak ada penegasan di sana. Ketika dikatakan Khalid Asad, Khalid itu adalah singa. Ini nilai tasbihnya lebih kuat karena tidak ada kata penyerupaan, seolah-olah memang Khalid itu berwujud singa. Atau al-mu'allimu syum'ah, guru itu laksana lentera.
Kalau kita artikan kan begitu. Tapi kalau kita artikan secara harfiah, guru itu adalah lentera dengan tanpa menggunakan kata laksana. Ya, seolah-olah guru itu lentera itu sendiri. Itu nilai tasbihnya lebih kuat. Makanya namanya tasbih muakkad. Al-mu'alimatu ummun. Guru wanita itu adalah ibu. Nah, format yang mursalnya Khalidun kal Asad. Khalid seperti singa. Guru itu seperti lentera. Guru wanita seperti ibu. Tapi tibari alatin mu'akadu bihadfiha wa mursalun itu jadu. Namanya mursal kalau ada tuh tasbihnya. Berikutnya taksimu tasbih bi'tibaril gharad ila makbul wa mardud. Nanti ada tasbih yang hasan makbul, tasbih yang bisa diterima, mengacu kepada tujuannya, ada tasbih yang kopih yang ditolak. Tasbih yang diterima ini manakala memenuhi kriteria dari tasbih-tasbih akhiratul tasbih, ya motif-motif tasbih yang sebelumnya sudah disinggung. Yang ada banyak itu ya di awal-awal, di pembahasan pertemuan yang kemarin. Nah, hal ini semua karena wadhalika dan prakteknya itu adalah manakala musyabah bih itu lebih familiar daripada musyabah dalam aplikasi wajhu syabahnya. Saya ulangi, hal ini manakala musyabah bih itu lebih familiar daripada musyabah dalam aplikasi wajhu syabahnya. Kalau memang tujuan dari tasbihnya adalah bayanu halil musyabah atau bayan miqdar untuk menjelaskan kondisi musyabah atau menjelaskan kadarnya. Ya. Di sini contohnya ka'anna idzamaha min khizaron. Ya. Ka'anna idzamaha min khizaron. Ya. Jadi di sini ya kata idzom yang artinya itu adalah tulang itu disamakan dengan pohon bambu. Khoizaron itu pohon bambu. Nah, sudah kita ketahui bahwasannya pohon bambu itu lebih aplikatif dalam wajhu syabah yang berupa nilai kelemasan, lemas di sana ya, dibandingkan tulang. Pohon bambu itu kan lemas, kena angin dikit goyang ya. Lemas, dia lentur. Lentur dalam kelenturannya. Kita tahu bambu itu lebih lentur daripada tulang. Ini praktek tasbih yang cocok, yakni menyamakan tulang dengan bambu dalam sisi kelenturannya. Ini tasbih yang hasan makbul, ya, sesuai dengan kode tasbih, yakni bayanu halil musyabah, menjelaskan kondisi dari si musyabahnya, si tulangnya itu, atau bayan mikdar, menjelaskan kadar kelenturan dari tulang orang tersebut yang laksana bambu. Ya. Di sini lagi fihasnatani wa arba'una halubah saudaka khafiyatul gharabil asham. Di sana terdapat 42 unta menyusui yang berwarna hitam. Ya sebagaimana hitamnya gagak. Nah, yang familiar terkenal hitam itu kan gagak dibandingkan unta. Karena unta itu kan kadang warnanya kuning gitu kan. Ya, halubah ini ya sebenarnya arti harfiahnya hewan yang mengeluarkan susu ya. Ya, kalau konteksnya yang ada warna hitam mungkin lebih tepatnya sapi hitam dibandingkan unta hitam. Sapi, insya Allah sapi. Jadi ada 42 sapi berwarna hitam, laksana hitamnya burung gagak gitu. Ini bayan mikdar menjelaskan kadar kehitaman dari sapi tersebut. Karena memang ya yang terkenal dengan warna hitam itu gagak gitu ya. Yang terkenal dengan warna hitam itu gagak. Tapi memang halub ini ternyata di bawahnya ditafsiri dengan kata naub, ya berarti unta. Cuman unta hitam itu kapan ngelihatnya ya? Ada unta berwarna hitam. Seumur-umur saya belum pernah lihat unta hitam. Meskipun via televisi ataupun Dicat langsung. hitam, Dicat hitam dengan makanya dicat berwarna hitam. hitam. Saya rasa Iya, beda. Kalau dicat hitam kan dia hanya berlapisan hitam gitu, bukan bawaannya warnanya hitam. mungkin itu.
Mungkin dia sering Kambing atau iya. Mungkin untanya sering berjemur di pantai atau sering nguli mungkin. Makanya warnanya hitam. ternyata unta jemuran juga ya. Tapi daging unta itu tidak apa ya, tidak semenarik yang terlihat. Dia itu agak semacam daging kambing. Tapi baunya beda. Iya, maksudnya aromanya, maksudnya tajamnya aroma itu semacam daging kambing. Jadi aromanya itu menyengat gitu. Kalau daging unta itu. Tapi kalau teksturnya itu mirip dengan daging sapi, tapi lebih banyak lemaknya gitu. Jadi kayak kayak berlendir gitu dagingnya, daging unta. Mungkin di kan karena Yaman sering di sana. nyimpen air kan, karena di punuknya itu kan nyimpen air. Kayak punuknya itu sendiri kalau apa namanya dipotong gitu, itu kandungannya lebih banyak lemak dan airnya dibandingkan dagingnya. Ya nanti semoga antum keturutan makan daging unta. Iya. Jangan daging onti ya. Kalau onti nanti artinya tante. Bahasa Inggris. Beda harokat, beda arti kan. Iya. Jadi tasbih yang makbul, tasbih yang bisa diterima. Ya. Contohnya nanti ada tasbih di sana tuh yang kobih mardud dianggap nggak sesuai. Contohnya Khalid ala khodaika yabdu ka'annahu sanal badri fidak ja'i bi'an badin tujunaha. Tahi lalatmu yang berada di pipimu itu sangat terang laksana rembulan di malam hari yang jelas cahayanya. Lah kok bisa namanya tahi lalat warnanya hitam, rembulan warnanya putih. Ini sakit ini ya. Ya mungkin maksudnya itu sama-sama terlihat terang karena kulitnya putih terus ini ada tahi lalatnya kan terlihat jelas tahi lalatnya. Sebagaimana saat ada kegelapan di sana ada rembulan yang terang benderang. Cuma di sini dianggap sebagai tasbih yang qabih mardud. Karena tidak sesuai dengan konsep dari apa namanya itu bayanu halil musyabah menjelaskan kondisi musyabahnya. Konsep terangnya oke, cuman praktiknya kan beda gitu loh. Kalau bulan kan menyinari, lah kok tahi lalat mengapai? Apa yang dikerjakan oleh tahi lalat kan gak ada. Agak-agak maksa gitu ya. Min humak bulun bi ghayatin yafi wa aksul mardudu dzu ta'asufi. Ya, dzu ta'asufi. Jadi termasuk dari konsep tasbih adalah tasbih yang makbul ya, tasbih yang bisa diterima ya ketika sudah mencapai kadar tertentu ada batasannya gitu ya. Dan sebaliknya nanti kalau dia tidak memenuhi kriteria ya nanti disebut dengan tasbih mardud ya, tasbih mardud. Ya mungkin mungkin itu klasifikasi untuk tasbih ditinjau apakah dia akan diterima atau tidak. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit ya kita masih punya waktu. Maratibut tasbih, level dari tasbih. Level tasbih itu ada 3. Pertama, tasbih ablag. Ya, tasbih ablag atau tasbih baligh yang mana prakteknya membuang wajhu syabah dan adatu tasbih. Itu dibuang semua. Itu tasbih yang paling tinggi levelnya. Di bawahnya ada tasbih mutawasid. Tasbih mutawasid itu yang membuang salah satu dari wajhu syabah atau adatu tasbih saja. Jadi di sini pilihan. Ada alternatif pembuangan, bukan semuanya. Bisa wajhu syabahnya, bisa adatu tasbihnya. Yang C, ini yang paling rendah nilai tasbihnya adalah ketika menyebutkan semuanya. Wajhu syabahnya disebutkan, ada tasbihnya juga
disebutkan. Ini konsep tasbih yang paling rendah. Jadi al-alimu najmun. Orang alim laksana bintang. Ini adalah konsep tasbih yang paling tinggi. Di bawahnya al-alimu kana jemi. Orang alim, tadi kan orang alim adalah bintang gitu ya. Orang alim adalah bintang. Itu yang paling tinggi. Di bawahnya orang alim laksana bintang. Karena di sini masih menyebutkan ada tasbih atau orang alim adalah najmun fi hidayatil dhalin. Orang alim adalah bintang yang menunjukkan orang yang tersesat. Ini juga level 2. Kenapa? Karena masih menyebutkan wajh syabah meskipun tidak menyebutkan ada tasbih. Yang terakhir, al-alamu kan najmi fi hidayatil dhalin. Semuanya disebutkan. Orang alim laksana bintang untuk menunjukkan orang yang tersesat. Disebutkan dalam baitnya wa ablagu tashbihi ma min hudhif bacun wa alatun yalihima urif. Ya ini kita cukupkan sekian. Kita lanjut besok insya Allah di setengah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.